Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya senang sekali karena saya menemukan sebuah kisah yang bisa menjadi ilustrasi untuk membantu saya menyampaikan renungan sehingga gagasannya menjadi lebih jelas. Harapannya Anda bisa menangkap nilai dan inspirasi dari apa yang saya sampaikan. Kisahnya tentang seorang anak kecil yang diberi batu. Yang tahu nilai batu itu adalah ayahnya. Dan ayahnya mengatakan kepada anak itu, "Nak, bawa batu ini ke pasar. Nanti kalau ada orang yang menawar batu itu, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Cuma mengangkat tangan saja." Dan anak itu kemudian sigap lari ke pasar. Ketika dia membawa batu itu di pasar, ada seorang tua yang melihat dan kemudian tertarik. Mengerti atas batu itu, batu yang menarik, maka kemudian dia bertanya kepada anak itu, "Nak, saya tertarik dengan batu yang kamu bawa itu. Kamu mau menjual berapa?" Dan anak itu ingat pesan ayahnya, maka dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat tangannya. Dan orang tua itu mengatakan, 20.000? Oke, saya akan bayar 20.000. Dia pulang dengan senang hati dan mengatakan kepada ayahnya, "Ayah, batu yang saya bawa ke pasar dihargai 20.000. Wah, senang sekali. Kemudian ayahnya memberi batu yang sama. "Sekarang kamu coba pergi, Nak, ke museum. Dan coba perlihatkan ini kepada petugas museum." Dan dia lari dengan senang hati menuju ke museum. Dan petugas museum melihat dan mengatakan, "Wow, apakah kamu mau menjual batu ini?" Dan anak itu mengatakan, "Ya, berapa kamu mau?" Dan tanpa kata anak itu mengangkat tangannya kembali. 20 juta? Oke, saya akan memberi kamu 20 juta. Dan diberilah 20 juta kepadanya. Maka dia lari ke rumah dan mengatakan, "Ayah, petugas museum itu memberi 20 juta untuk batu itu." Luar biasa, dia senang sekali. Dan kemudian dia memberi lagi satu batu yang sama. "Coba sekarang kamu bawa ini ke toko perhiasan yang ahli batu-batu mulia." Maka dibawalah batu itu ke toko perhiasan seorang ahli batu mulia yang terkenal. Dan ketika ahli batu mulia itu melihat, dia sungguh-sungguh terpukau. "Wow, batu ini yang saya cari. Apakah kamu mau menjualnya, Nak?" Dan anak itu mengangguk. "Berapa kamu mau menjual batu ini?" Tanpa kata dia mengangkat dua tangannya. 2 miliar? Oke, saya akan memberimu 2 miliar untuk batu ini. Dan anak itu senang sekali dan mengatakan, "Ayah, batu itu nilainya 2 miliar. Dan ayahnya mengatakan, "Sekarang kamu tahu, Nak, itulah the value of your life. Itulah nilai dirimu. Sebesar itu. Tergantung kamu. Apakah kamu mau menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menghargai dirimu sedemikian berharga? Bagi beberapa orang, tidak banyak, kamu adalah segala-galanya, Nak. Itulah nilai dirimu. The value of your life. Kamu adalah segala-galanya. Habiskanlah waktu dengan orang yang menghargaimu seperti itu." Tapi ada juga banyak orang yang menghargaimu sekedar sebagai komoditi, tenaga kerja. Hargamu cuma digaji 10 juta, 20 juta. Itulah harga dirimu.
Apakah kamu mau menghabiskan waktumu untuk orang-orang yang menghargai dirimu begitu bernilai, atau menghabiskan waktumu dengan orang-orang yang menghargaimu hanya sebagai komoditi, tenaga kerja saja? Pilihannya ada di dalam dirimu, nak. Itulah harga dirimu. Tergantung bagaimana kamu menilai dirimu. Maka sering-seringlah mempunyai waktu hening, nak. Merenungkan siapa dirimu, betapa bernilai dirimu. Yang tahu nilai dirimu begitu berharga adalah dirimu sendiri. Dan anak itu belajar menghargai dirinya sendiri dan bagaimana dia menghabiskan waktunya. Dia menghabiskan dengan waktunya bersama orang-orang yang sangat menghargai dia. Karena dia tahu the value of his own life. Harga dirinya yang sebenarnya. Bagaimana dengan Anda? Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, orang lain akan menghargai diri kita. Tapi kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri, orang lain tidak pernah akan bisa menghargai diri kita. Mungkin ketika kita merenungkan harga diri kita, the value of our life, kadang-kadang kita tidak yakin. Karena selain kita mengenal diri, mempunyai kebaikan-kebaikan, kita juga mengerti bahwa kita juga mempunyai keburukan-keburukan, kelemahan-kelemahan. Tapi yang pasti, kita begitu berharga di mata Tuhan. Harga kita, harga hidup kita, setara dengan harga darah Yesus yang dicurahkan di kayu salib. Meskipun kita berdosa, kita ditebus. Meskipun kita melakukan kesalahan yang sama dan diulang-ulang, kita tetap dicintai oleh Tuhan. Tidak lain karena kita begitu berharga di mata Tuhan. Nabi Yesaya mengatakan, kalau ada seorang ibu yang melupakan bayinya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Karena engkau berharga di mataku. Dan Tuhan membuktikan itu. Karena itu saudara-saudari terkasih, kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita tidak boleh merendahkan diri kita untuk menjadi hamba dosa. Karena kita begitu berharga, begitu bermartabat sebagai anak Allah sendiri. Tuhan meminta kita untuk mencintai diri kita sendiri. Karena dengan mencintai diri kita, kita bisa mencintai sesama kita. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kalau kita sungguh-sungguh mencintai diri kita, tidak mungkin kita mampu melukai hati orang lain. Karena kita tahu betapa berharganya diri kita di mata Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tergantung kita juga. Bagaimana kita menghargai diri kita. Dan kalau kita ragu betapa bernilainya kita, masuklah dalam keheningan. Temuilah Tuhan. Berwawan hatilah kepadanya. Dan kenalilah who you are in the eyes of God. Siapa diri kita di mata Tuhan. Tuhan telah mati untuk kita. Itulah nilai kita di mata Tuhan. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.